Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Tak lupa yang saya hormati guru pengampuh mapel mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu Bu Noviani. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherina Nuraini, biasa dipanggil Sherina. Saya dari kelas 10 pemasaran 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Berikut ini adalah timeline kemerdekaan mulai dari kota Hiroshima dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 sampai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu tentang beberapa kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, yaitu pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbo Inkai atau sering disebut dengan PPKI. Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota ini, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, ini merupakan kawasan-kawasan industri strategis Jepang, termasuk industri galangan kapal. Kemudian adanya hancurnya armada-armada dagang membuat pasokan bumi mentah, yaitu seperti batu bara, besi, baja, dan juga karet minyak bumi dari negara-negara yang didudukinya menjadi macet. Pada akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok sampai penyusunan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua. Di satu sisi, golongan muda ingin memerdekakan Indonesia dengan secepat-cepatnya, dan di sisi lainnya, golongan tua ini ingin memerdekakan Indonesia dengan dibahas melalui PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni dan Khairul Saleh menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 4 dini hari. Di sini, Rengas Dengklok ini masih saja terjadi perdebatan. Kemudian dari hasil perdebatan ini, pada ujungnya Soekarno lah yang memulai untuk memerdekakan Indonesia dengan secepat-cepatnya. Pada akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali pulang ke Jakarta, lalu mendatangi Desimura. Desimura itu merupakan pemerintahan dari Jepang. Tetapi Desimura ini tidak memberikan izin. Kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi ini disusun oleh Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah penyusunan teks proklamasi sudah terjadi, mereka merumuskan tempat yang digunakan sebagai pembacaan teks proklamasi tersebut. Pada awalnya, tempat yang akan digunakan sebagai pembahasan teks proklamasi itu di lapangan Ikada. Akan tetapi,
dipindahkan ke halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Alasan dipindah dari lapangan Ikada ke halaman rumah Soekarno dikarenakan Jepang itu sudah mengetahui gerak-gerik bangsa Indonesia untuk melaksanakan kemerdekaannya, dan lapangan Ikada sudah dikepung oleh Jepang dan dikhawatirkan juga ada bentrokan yang akan menghalanginya nantinya. Pada akhirnya, proklamasi ini dibacakan tepat jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita ini setelah proklamasi mulai disebar melalui siaran radio Pusat Jawatan Radio, dan mereka mendapatkan teks proklamasi ini dari wartawan kantor Berita Damai dan disiarkan oleh Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, dan juga Suprapto sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, salah satu seorang dari Jepang itu datang marah-marah dan juga memerintahkan untuk penghentian penyiaran teks proklamasi tersebut. Pada akhirnya, kantor Berita Damai disegel dan para pegawainya dilarang untuk memasuki kawasan tersebut. Lalu pemancarnya pun ikut disegel. Pada akhirnya, si proklamasi ini agar bisa disiarkan secara langsung, Yusuf Ronodipuro membuat pemancar nari di Menteng 31. Sehingga berita teks proklamasi ini masih bisa disebarluaskan. Kabar teks proklamasi ini termuat dalam surat kabar, pamflet, dan juga coretan-coretan di gerbong kereta. Makna proklamasi kemerdekaan di bidang politik ini, Indonesia memiliki kedaulatan baik di mata internasional maupun di mata Indonesia sendiri. Indonesia juga bebas menentukan nasibnya sendiri. Di bidang ekonomi, tidak tergantung oleh bangsa lain dan juga tidak bisa ditindas oleh bangsa lain. Indonesia juga bisa merancang pembangunan demi kesejahteraannya. Pada bidang sosial, sebagai rakyat yang merdeka, Indonesia tidak lagi menjadi kelas 2 ataupun kelas 3. Tetapi bangsa Indonesia itu sederajat dengan bangsa lain. Di bidang budaya, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebudayaannya Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI ini berlangsung mulai pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Pada sidang hari pertama ini mengesahkan tentang Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan juga wakil presiden. Presidennya adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Untuk sementara waktu, presiden dibantu oleh Komite Nasional. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sebelum disahkan yaitu ada kata mukaddimah diubah menjadi pembukaan. Pembukaan alinea keempat, anak kalimat yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Sidang pada hari kedua ini membicarakan tentang pembentukan kementerian dan pembagian wilayah di Indonesia ini. Pada awalnya, di Indonesia ini dibagi menjadi 8 daerah, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil Nusa Tenggara, Sumatera, dan ditambah lagi 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan juga Surakarta. Pembukaan kementerian ini dibagi menjadi 12, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Keamanan, Menteri Pengajaran, Menteri Penerangan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri Kemakmuran. Pada hari ketiga ini membahas tentang pembentukan KNI, PNI, dan juga BKR. KNI ini merupakan Komite Nasional Indonesia. Sekarang dipusatkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP. Merupakan badan pembantu dan penasihat presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk memiliki wewenang legislatif dan menjadi cikal bakal berdirinya DPR. PNI. Pada awalnya, pembentukan PNI ini hanya bertujuan untuk menjadikannya partai tunggal di Indonesia.
Tujuan PNI seperti yang disebutkan dalam risalah PPKI yaitu adalah mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, berdasarkan kedaulatan. Yang terakhir yaitu ada BKR. BKR ini merupakan badan yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Dalam badan ini terhimpun unsur-unsur bekas anggota PETA, Heiho, polisi, Sainendan, dan juga Kaibodan. Pada awalnya BKR dibentuk bukan sebagai kesatuan kemiliteran yang resmi. Hal itu untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan-kekuatan yang asing. Masih ada di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui maklumat pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau sering disebut dengan TKR. Dari pemahaman tersebut, hikmah yang dapat diambil dari teks proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia ini adalah para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan negaranya daripada kepentingan diri sendiri. Tingginya sikap pantang menyerah untuk mencapai kata merdeka, dan rasa nasionalisme yang tinggi, serta semangat persatuan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta terus menorehkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Perjuangan para pahlawan terdahulu sangatlah berarti untuk kita semua. Maka dari itu, agar perjuangan para pahlawan tidak menjadi sia-sia, jadilah pemudi yang berkepribadian bangsa, selalu mengamalkan Pancasila dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya Serina Nur Aini, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.